Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan implementasi keamanan pada sistem keuangan kampus. Jadi sistem ini dirancang untuk melindungi data transaksi keuangan seperti pembayaran SPP, penggajian staf, dan laporan keuangan yang menerapkan prinsip CIA triad, yaitu confidentiality atau dan integrity dan availability. Selanjutnya kami akan menjelaskan implementasi berdasarkan pembagian peran yang telah ditentukan. Jadi pertama, saya Muhammad Faizal Amin Arianto dengan NBI 14824000035. Pada bagian ini saya bertugas sebagai network engineer. Infrastruktur jaringan kami dirancang menggunakan beberapa lapisan keamanan. Pengguna mengakses aplikasi melalui koneksi HTTPS. Untuk akses dari luar jaringan kampus, pengguna diwajibkan menggunakan VPN WireGuard sehingga komunikasi antara klien dan server tetap terenkripsi. Oke, buka untuk browser ke webnya https log. Oke, portal pembayaran hanya dapat diakses menggunakan protokol HTTPS sehingga seluruh komunikasi dienkripsi menggunakan SSL atau TLS. Hal ini menjaga kerahasiaan data selama proses transmisi. Untuk selanjutnya kita buka WireGuard-nya, Mas Agung. Oke, ini untuk WireGuard-nya seperti ini. Aktif ya, ini tulisan statusnya harus aktif. Kemudian Mas Agung bisa tunjukkan Ubuntu-nya. Sudo wg. Oke, ini ya untuk tulisannya latest handshake ini 8 second ago. Jadi untuk akses dari luar jaringan kampus kami menggunakan WireGuard VPN. Status let's search-nya menunjukkan bahwa tunnel VPN-nya tuh telah berhasil dibuat sehingga komunikasinya berjalan langsung melalui jalur yang aman. Ke firewall-nya, Mas Agung. Oke, baik. Untuk port HTTPS-nya terbuka agar aplikasinya tuh dapat diakses. Sedangkan port database tidak dapat diakses secara langsung dari jaringan luar, sehingga database terlindungi dari akses yang tidak sah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Eki Putra dengan NPI 14824000022. Saya bertugas sebagai sistem administrator yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan server, database, dan akun pengguna. Selanjutnya, login sebagai admin. Ini setelah itu kita coba ganti password. Isi dulu password lama.
baru. Setelah itu masukkan password baru. Sistem menerapkan password polisi yang mewajibkan minimal 12 karakter yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Selanjutnya kita akan backup, ketik mysql dump min u root keuangan _kampus. Lalu klik enter. Backup database dilakukan secara berkala sehingga data dapat dipulihkan apabila terjadi kegagalan sistem. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Laksono dengan NPI 14824000037. Saya bertugas sebagai security engineer yang bertanggung jawab terhadap implementasi mekanisme keamanan pada sistem. Di sini saya akan menunjukkan password hash, login sebagai root, kalau kita ke database-nya, keuangan _kampus. Setelah itu lihat di tabel user. Di sini kita lihat bahwa password tidak disimpan dalam bentuk plain text, melainkan menggunakan hashing, sehingga tidak dapat diketahui secara langsung meskipun database bocor. Lalu untuk percobaan log account, di sini saya coba login menggunakan role staff. Di sini akan diberi kesempatan sebanyak 5 kali. Nah, sistem akan mengunci akun secara otomatis setelah 5 kali percobaan login yang gagal, sebagai bentuk perlindungan terhadap serangan brute force. Lalu saya akan tunjukkan untuk MFA-nya. Di sini login sebagai admin. Lalu kita masukkan kode OTP-nya dari Google Authenticator. Nah, setelah username dan password benar, sistem meminta kode OTP sehingga hanya pengguna yang memiliki perangkat autentikasi yang dapat masuk ke sistem. Lalu untuk fail to ban, saya akan mencobanya di CMD. SS.
Kita masukkan IP dari Lubuntu. Di sini kita coba untuk 5 kali salah. Lalu kita coba lihat di Lubuntunya. Kita ketikkan sudo fail2ban client status SS tadi. Nah, selain penguncian akun pada aplikasi, kami juga menerapkan fail2ban pada server Linux. Ketika terjadi percobaan login SSH berulang kali dari alamat IP yang sama, fail2ban secara otomatis memblokir alamat IP tersebut untuk mencegah serangan brute force. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Firhan Kemal Nizar dengan MBI 14824000042. Saya sebagai auditor dan dokumentasi yang bertanggung jawab terhadap audit trail dari evaluasi keamanan sistem. Pertama, kita akan melakukan login. Nah, di sini loginnya pakai username admin. Baik, setelah itu kita akan melakukan tambah mahasiswa. Nah, tambah mahasiswa. Di sini ada NIM-nya. Misalnya pakai 14 sampai 22. Lalu tambahkan nama mahasiswanya. Pakai nama saya Firhan Kemal Nizar misalnya. Lalu program studinya Istekin. Simpan. Lalu di sini kita akan melakukan input pembayarannya. Baik, lalu setelah ini kita akan melakukan logout. Nah, sudah logout. Lalu kita akan melakukan buka log. Lakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi MFA-nya. Aktivitasnya. Nah, seluruh aktivitas pengguna dicatat ke dalam audit trail, termasuk login, logout, serta aktivitas pada sistem informasi. Nah, yang disimpan meliput pengguna, waktu, alamat IP, dan aktivitas yang dilakukan, sehingga seluruh aktivitas dapat ditelusuri kembali apabila terjadi insiden keamanan. Berdasarkan demonstrasi yang telah kami lakukan, sistem telah menerapkan berbagai mekanisme keamanan, antara lain penggunaan HTTPS, VPN Firewall, lalu password polisi, akun logout, dan juga password hashing, audit trail, serta fail2ban untuk meningkatkan keamanan sistem keuangan kampus. Dengan implementasi tersebut, kami berupaya berprinsip confidentiality, integrity, dan availability sesuai dengan kebutuhan sistem keuangan. Baik, untuk
kelompok kami itu saja. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.